Jadi namanya warteg Bahari Signature bawahnya. Ini 6 fakta unik warteg yang jarang kamu ketahui. Selalu memiliki 2 pintu. Iya. Yaudah lah ya, bismillah. Assalamualaikum, hai guys. Ini hao, hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini, Yo. aku tuh mau cobain sebuah warteg Iya. yang terlihat unik karena ada embel-embel signature-nya. Jadi Emang iya? namanya Oh. Jadi namanya warteg Bahari Signature bawahnya. Tadi kita tanya ke mbaknya, tapi mbaknya nggak tahu guys, karena Iya. baru 3 minggu kerja. Iya, jadi Tapi dari yang kita lihat lokasinya tuh kan di ruko. Ruko perkantoran loh. Iya. Dan yang kita lihat yang makan pun benar-benar semua kalangan Semua kalangan, atas, kalangan kumpul. menengah, kalangan bawah makan. Dan kayak semua yang datang tuh seakan-akan udah tahu, oh ini gue mau gua mau kesini. ini, Iya, gitu. betul. Gue kalau banyak buat pilihan gini malah jadi bingung gue. Itu kamu. Waduh. Ini Desti dulu ya. Ya, pakai jengkol, kerang. Kerang, jengkol ya. Kayak pengen telur deh. Telur ceplok boleh, telur ceploknya boleh. Tuh, mantap. Sama teri, aduh terinya banyak kacangnya lagi. Teri tapi kacangnya jangan banyak. Bingung banyak. Aku minta sambal yang banyak. Ya. Duduk astagfirullahaladzim. Aku lupa. Aku mau pakai sama jengkol, terus ini apa namanya? Kikil. Kikil ya. Itu kentang balado. Terus tempe orek kering. Ini apa sih? Itu rawon. Apa? Rawon. Oh, rawon enggak. Iya, dan aku akan membuat piring aku lebih penuh daripada ini. Kamu lupa sayur. Kita jangan lupakan sayur. Sayur apa kira-kira? Mbak, maaf aku minta tambah sayur toge. Sayur ini aja maaf. Jamur aja. Jamur ya. Boleh bayar sekarang aja nggak? Biar lupa. Enggak, jam 5. Iya. Aku minumnya sama mineral. Khusus. Kerang nggak jadi? Dulu kan udah berkerang nih. Gue pengen ngeliat yang beda tapi gue suka. Tuang dadar. Oh ini mbak, tahu bacem nih ya? Iya. Jadi mbak tadi mbak. Sambal enggak? Ini tahu ya? Lo ngambil tahu? Enggak, enggak. Aku udah tahu bacem. Udah. Dah. Ini Desti, ini Bima, ini Vivi. Kita hitung sekarang. Totalnya berapa? Feeling gue. Tiga ya. 50. Enggak. 120. Enggak. Di bocok kayak. 70-an, 70 80. Tapi pakai minum, cuy. 100-an lah. Gue 90. Kita datang di jam 10 itu masih Lumayan lengkap. banyak banget Lengkap makanannya. banget. Tapi udah mulai sisa-sisa dikit-dikit gitu guys. Karena dari kita tadi nyampe itu udah banyak banget yang datang. Iya kan, dan bersih banget tempatnya. Oke, lanjut aja. Kita udah pesen ya guys. Punya aku juga penuh banget dan cuma 27.000. Ini nasi hitungannya setengah lauknya lagi. banyak. Iya. Aku nasi full. Nah, Terus gue bingung cara Oh, lu nasi makannya. satu? Iya. Lu setengah juga, Gue Bu? setengah. Karena kan bukan jam gue nih. Buat makan. jadi kita tuh sebenarnya sempet kesini guys. Tapi abis karena kita Tapi datangnya abis. sorean. Iya. Malam terus kata malah. dia, Sore. sore. Terus kata mbaknya waktu itu, kayaknya yang itu lebih lama deh mbaknya. Iya. Dia nanya, "Kak, kalau datang pagi karena cepet habis," kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Gue bingung loh coy, mau makannya gimana. Iya, gue juga terlalu penuh. Jadi gue baru sambel sama jamur. Yaudah lah ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana masakannya? Enak. Gue ya.
Gue pakai jengkol. Tunggu guys, gue potong jengkolnya dulu. Jengkolnya sih wangi banget ya. Terus Menutupi pakai semuanya. kikil. Empuk jengkolnya. Bismillah. Empuk banget. Bismillahirrahmanirrahim. Suka. Enak. Mas jengkol itu kan suka. susah ya guys. Mas gue berhasil. Terus ini apa namanya? Kerangnya bersih. Tahu sering nggak lo makan kerang? Masih ada kayak pasir-pasir. Iya. Terus kerasa di mulut gitu kan. Gue nggak apa? Nggak sering makan kerang sih. Gue kangen banget, udah lama banget gue gak makan. Punya Bima paling sunyi ya. Ucus warteg gue udah lama banget gak makan ini. Karena kalau gue ya, kalau ke warteg ya, udah template aja gitu. Kalau nggak ucus atau kerang, terus udah yang dikuahin rawon biasanya. Gue suka lagi. Masakannya gue suka. Gue juga suka. Kalau warteg itu warung Tegal ya guys. Jadi gini, dari tadi gue masuk, gue melihat sangat-sangat bersih wartegnya Banget. dan mengutamakan sholat banget. Oh ya. Tadi di belakang itu ada tulisan jangan lupa sholat apa segala macem, terus udah gitu unik kayak tulisan tamu harap lapar. Menurut lo ini franchise Lihat, atau? bawah tulisan Oh iya deh. Menurut lo ini yang di sini Franchise. franchise ya? Tadi ada info franchise-nya. Iya, gue juga lihat. Franchise. Tapi produknya mungkin yang ini ya warteg signature gitu. Untuk Bisa di online juga tuh. Dia kan 24 jam. Kalau sore udah habis gimana ya? dia juga. Mungkin nggak seadanya. Ya udah kalau habis tutup ya. Terus bener-bener orang kesini tuh bungkus, terus makan di tempatnya tuh banyak banget guys, nggak berhenti. Harus coba sih. Lu bayangin dah, ruko begini di Gading Serpong seberapa setahun? Coba tebak. Kalau menurut gua setahun nih ada kali 70 ya. Di atas. Di atas 70. Ini Gading Serpong loh. Iya, di atas 100-an mungkin. 150 kayaknya ada deh. Waduh, 3 lantai masalahnya guys. Nah, ininya enak ya. Jengkolnya. Ya jengkolnya Empuk enak banget. Terus dia bumbunya semua itu benar-benar berasa banget. Kerang gede. Gede dibandingkan kalau yang lain. Sebenarnya Bersih itu ya? sama kayak Bima. Kenapa? Kalau ke warteg tuh lebih template ordernya ini itu. Tapi tadi kebetulan masakan pare yang gue suka nggak suka digituin. Itu pare terlalu berkuah. Ambil aja deh Ben. Tumis aja. Gue jarang banget kalau ke warteg tuh mesen ayam goreng, ikan kembung goreng. Sama. Nggak tahu kenapa. Gue juga. Kalau ayam goreng, ikan kembung tuh udah masakan rumahan aja. Gue pengennya gitu, Paham. bukan di luar gitu. Paham. Tamunya tuh lagi. Gimana bilangnya? Iya. Mbak-mbak tadi yang bungkus. Nentengnya dompet LV. Iya. Mbak-mbak yang tadi dibungkus. Jadi ini benar-benar semua kalangan ya guys, dari kalangan maksudnya. Tadi ada supir truk juga. Padahal orang kalau mau makan di sini bayar parkir. Parkir ini guys, pakai tiket terus bayar pakai flash gitu. 3.000 parkir atau enggak 5.000, bayangin. Tapi gue dulu di Cinere ada warteg andalan kok di Cinere dulu. Namanya, iya, namanya warteg Bahari juga. Tapi ya warteg biasa aja, cuman masakannya enak juga. Bahari ini memang udah terkenal banget ya sih. Banyak. Kalau Bahari itu kan cuma masalah namanya. Nah manajemen yang suka franchise gitu-gitu tuh nggak semua Bahari, kan ada apa Bahari. Ini Bumi Bahari 1. Ini Bumi Bahari. Yang ada lagi yang satu lagi yang pakai nama Bahari juga, yang franchise sampai 120 juta ya. Tahu juga lihat. Bahari itu apa guys artinya? Daerah ya. Boleh tuh. Bahari Kalau itu. nggak salah julukan ini ya, kayak misalnya Kota Bahari gitu kan. Iya. Kayak nama-nama julukan gitu. Iya kan? Bahari adalah salah satu istilah yang tentunya sudah tidak asing lagi dalam ruang lingkup industri pariwisata. Bahari identik dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan laut. Ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan di kawasan Bahari seperti memancing, naik perahu, bermain pasir, dan masih banyak lagi. Kayaknya lu nyarinya harusnya warteg Bahari dari mana? Asal usul warteg Bahari coba. Nah, gue nyari ke arti Baharinya dulu. Oh, Tegal itu kan pinggir laut ya? Jadi mungkin ada. Kenapa yang dari Tegal itu Kota Bahari. Coba lihat. Tuh. Oh. Jadi Mungkin Tegal dijuluki Kota Bahari kali. Iya ya. Kira-kira di Tegal namanya warteg juga nggak? Iya, bener. Soalnya kalau misalkan Padang, di Padang tuh nggak ada
rumah makan Padang itu nggak ada. Di rumah makan aja. Coba lu orang Tegal komen. Mengapa banyak warteg yang memiliki nama tanda kutip Bahari? Karena warung tersebut dari Tegal. Dan Tegal mempunyai slogan Bahari. Slogan guys. Ini 6 fakta unik warteg yang jarang kamu ketahui. Apa? Selalu memiliki 2 pintu. Iya. 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 Buat pintu masuk dan keluar kali ya. Bener. Iya bener bareng gue. Iya lagi bener. Terus apa lagi Bim? Rata-rata namanya Bahari. Di Tegal hanya disebut sebagai warung nasi. Ini jadi gue tanya. Ada desa pengusaha warteg di Tegal. Jadi khusus pengusaha gitu yang tinggal di desa itu. Nih, percaya nggak? Bener. Jadi ada desa yang isinya pengusaha warteg di Tegal. Jadi percaya nggak percaya, pengusaha warteg biasanya berasal dari desa yang sama. Misalnya Sidakaton, Sidapurna, Cebawan, atau Margadana. Karena rata-rata warganya merantau ke kota besar dan membuka warung nasi. Terus berhasil. 5. Fenomena warteg dadakan di berbagai kota. Selain bangunan yang menetap, ada juga warteg dengan konsep dadakan. Emang deh? Oh iya. Nggak tahu. Nah kayak gimana waktu kan? Kayak mobil pick up. Artinya pedagang membuka warteg tiba-tiba dengan bangunan temporer di sebuah lokasi. Ada menu khas di warteg. Apa? Nih, misalnya, kalau di sini sih sebutannya gini ya. Misalnya sayur asem, sop, tongkol balado, telur balado. Tapi menurut Menu gue khasnya apa ya? Itu khas nggak sih? Tapi menurut gue makanan yang dia masaknya semuanya khas loh. Ada di warteg doang. Iya. Kayak jengkol, semur jengkol. Iya, paling nemuin memang di rumah yang dimasak. Tapi kalau dijual, jarang nggak sih tumis kerang yang kayak gitu. Terus udah gitu kayak telur balado. Ya di warung nasi. Kalaupun ada, bukan di warteg tapi di warung nasi. Terus gue salut sama yang ini kan lokal banyak banget ya. Mereka masak pasti dari Iya bang. pagi. Mungkin dari dini hari anjir. Kalau sudah konser gue di Parung itu warteg. Tapi bukan Bahari. Bang. Juga bener-bener apa itu jam 12 itu kayak mereka udah misalkan yang kelapa, menyiapin gitu. Jam berapa? Jam 12-an. Malam. Tapi emang Dan yang menunya udah banyak banget. nyiapin bahan gitu mungkin pas jam 1, jam 2 aku masak. Karena menu banyak banget, Bim. Taruh Gede. satu menu membutuhkan waktu setengah jam buat masak. Iya. Anjir, bisa-bisanya dompet gue di sini pasti jatuh. Ini juga gue cariin ya di rumah. Jadi gini, kalau dia udah keseringan dipakai kan dia berminyak. Ini cerita tentang koper pumpingan ya guys ya. Terus udah gitu, jadi waktu alatnya gue tarik, gue copot, ininya masih nempel. Paham gak lo? Akhirnya ya udah karena dia masih nancep kan gue tutup tuh, serut. Jatuh lah dia. Iya. Terus pas di rumah gue, gitu kemana? Ah. Itu udah menemukannya. Mulus. Tau gak sih, gue tuh sebenarnya takut Apa? Takut apa? takut isi. Kenapa? Karena gue ceritakan sama kalian, gue akhir-akhir ini Seru tuh akhir ini tuh pusing. Yang gue bilang gue tepar. Itu tuh ciri-cirinya persis banget kayak waktu dulu. Udah suspek. Belum, makanya doain aja. gue ya. Doain Emang gua, udah boleh? guys. Udah bisa. Bisa mah bisa, Bim. Tapi kan belum M. Gak bisa, biasa. Enggak, Tapi bukan yang jahitan-jahitan apa tuh? Nggak boleh. nggak boleh. makanya. Harus 1,5 tahun kalau dari objin gua. Ya nggak boleh pokoknya. Terus kami misalkan, tapi gua gini, Harus satu tahun setengah hamil atau 1,5 tahun melahirkannya? 1,5 tahun baru hamil. Baru hamil, mulai hamil. Setelah melahirkan intinya. Setelah melahirkan. Oke. Jadi setelah nanti lu 1,5 tahun, lu harus kontrol dulu sebelum lu mau program hamil. Gitu. Jadi Ya gimana? sebenarnya lu tuh KB alami. Menurut gue sih enggak. Ya amin ya Allah. Tapi Bukannya menolak rezeki ya guys, Dinda masih kecil. ya tapi tidak menutup kemungkinan ya kita nggak ada yang tahu, paham gak sih? Kalau Allah mau kasih, kasih, paham kan? Paham. Soalnya apa iparnya kakaknya Agung itu kayak gitu deh. Jadi dia belum M. Dia belum M, slow aja. Dan tadi udah hamil kayak 3 bulan atau 4 bulan karena dia nggak tahu. Dan tapi dia yang tipe badak. Paham. Terus pas udah di bulan ketiga tuh, udah mulai ini, dia udah sering ngerasa kram. Barulah tes pack, ternyata isi. Di awal-awal tuh nggak ada mual atau apa, nggak ada. Gitu. Gua tuh- Sedangkan anaknya masih mungkin seumuran Dinda. Gitu. Jadi gue itu sebenarnya yang pertama KB alami iya, terus KB yang manual juga ngerti nggak? Di luar lah, paham kan? Ini itu obrolannya dewasa banget Nggak ya guys. apa-apa, Nanti nggak kasih peringatan ya Bim. Jadi emang nggak pernah
inside, always outside gitu lah intinya gitu ya, paham kan? Paham. Tapi 3 hari ini semoga ini cuma sakit dong ya. 3 hari ini tuh bener-bener gue ngerasa cirinya abis maghrib mual. Tapi yang gue bingung adalah kalau dari itu semua objin tidak menyarankan. Tunggu. Tidak menyarankan. Tunggu. Mual, ntar gue cerita ya. Cirinya Beresiko. adalah gue mual, gue sakit kepala parah banget sampai gue tuh harus minum 2 ibuprofen atau apa sih? Apa yang ngasih taunya? Bukan. Paracetamol. Tapi lu harus cek dulu. Iya, terus gue tidur. Terus kayak besokannya gue normal nih kayak gini nih. Ntar habis maghrib nyut, terus kayak mual, pengen muntah gitu. Lo ada lagi minum obat sesuatu nggak? Enggak, kan gue cuma minum obat ASI doang. Kayak gue kemarin anjir, gue kira gue amit-amit sakit apa ya, pusing mulut 3 hari. Kenapa? Ternyata gara-gara gue minum obat saraf. Oh, paham. Kayak gitu. Gue cuma feelingnya gini, oke, gue kontennya makanannya lagi nggak bersih banget gitu kan, cuma itu doang. Dan gue besok pagi gue mau tes pack. Kenapa harus besok pagi? Sekarang kan Kan juga bisa. pagi sih ngetesnya. Bukannya pagi dong. Sekarang tespek tuh udah. Nggak, Kali yang iya. Gua tak yang tadi, yang Udah. Apa pertanyaan lu gimana? itu tadi karena kan, aduh mulus banget gue. Karena kan apa namanya 1,5 tahun yang tadi. Terus kalau hamil gimana? Ya udah. Ya udah. Gimana? Gak apa-apa tapi. beresiko. Beresiko dan Ke ibunya? sakit ibunya kan jadi penyembuhan di dalam. Kalau di luar kan kita udah Iya. kering aja kan. Tapi di dalam kan belum. dalam tuh belum. Kan ada 7 lapisan. Itu makanya kayak Ya maksudnya walaupun ntar emang kalau isi beneran ya mau aja aman-aman sentosa. Soalnya istri lu udah hamil kan? Udah hamil, udah M. Iya. Lo harus jaga tuh. Kalau gua KB KB apa? itu selalu pakai kontrasepsi. Oh, paham. Enggak apa-apa. Itu KB apa namanya? KB alami juga nggak sih? Enggak. KB manual lah intinya KB. Iya. Nah, KB Tapi itu manual. KB. Hmm. Soalnya gue takut banget ngelihat dari TikTok emang kadang-kadang yang misalnya dia KB pakai yang IUD atau apa gitu yang berkarat lah, Ayo. terus belok lah, terus Soalnya memang KB IUD pas itu M-nya sakit lah. dan M itu nggak teratur, bisa dalam sebulan itu bisa 2 kali M. Kasihan, Soalnya harus ini per 6 bulan tuh harus kontrol ngecek si IUD-nya itu. Kalau misalkan memang keluar jalur atau apa kan yang harus dioperasi ya, setahu gue ya. Soalnya pernah gitu di TikTok tuh kayak dia harus dioperasi gara-gara IUD-nya tuh kenapa gitu. Jadi memang kadang ada orang males lah, gue aman lah nggak mau ngecek, tapi sebenarnya disarankan per 6 bulan itu harus dicek gitu. KB itu udah banyak, ada yang diminum, ada yang disuntik, ada Iya yang betul, tergantung pilihan kalian aja. Malah ada kakak sepupu gue yang ditancap di sini, apa sih namanya? Jadi kalau diginiin baru kelihatan KB-nya. Karena dia nggak mau IUD. Lupa gue namanya apa. Kalian pasti tahu tuh Kasihan yang juga ya orang jadi bidanan. cewek ya. Tapi Sekarang bisa- lagi tren iya, cowok kan. Sekarang tuh lagi trennya cowok BIM yang KB Diapain kalau cowok? di vaksektomi. Pokoknya ada lah KB buat cowok. Gua nggak Tapi sekali lo KB lo nggak bisa lagi. Nggak, emang kalau emang udah stop Iya, gitu ya. misalnya lu Iya. anaknya udah 3, menurut saya udah stop nih, gue udah cukup. Misalnya contoh, terus habis itu lu di KB ya lu nggak akan lagi bisa gitu. Kalau cewek kan misalnya di KB nih, terus misalnya mau program KB-nya dilepas gitu, paham nggak? Mhm. Ah, di cewek juga ada namanya, yang cewek tuh apa ya? Kebiri atau apa gitu. Kebiri mah cowok nggak sih? Cewek. Biasanya Pokoknya yang cewek tuh ada juga yang kalau lo udah nggak mau, ya Oh, udah. ini kayak di rahimnya diikat atau apa gitu, setahu gue. diikat. Pokoknya pokoknya ada sistemnya. Pakai ini yang buat Nggak, selang. sistemnya tuh kalau misalkan kita udah nggak mau, rahimnya diapain gitu, setahu. Pokoknya ada programnya itu, gue tahu tuh pernah denger Iya, tuh. tapi abis itu sama nggak bisa lagi. Iya, udah nggak bisa lagi. Makanya kadang kalau misalnya lu mengajukan program itu lewat pemerintah, pokoknya ada kan program-programnya. Itu lo bener-bener dipersulit itu dalam artian gini, misalnya nih lo yakin lagi kecintaan nih, anak baru 1, misalnya lagi kecintaan, enggak, pokoknya saya cuma punya anak mau 1, terus bimanya minta di itu, istrinya minta di itu juga. Nah si pemerintahan ngomong, jangan dulu, anak lo baru 1, lo nggak ada yang tahu kedepannya gimana, amit-amit misalnya lo cerai, lu nggak bisa lagi punya keturunan. Iya, benar, Istrinya juga benar. nggak Iya, boleh gitu. benar. Jadi yang ditakutkan pemerintah tuh itu, makanya banyak yang dipersulit. Kalau yang tadi yang udah stop itu ya. Nah iya, makanya kalau misalnya anaknya udah 3 dan udah cukup, biasanya di approve sama pemerintah. Tapi kalau misalnya baru Baru 1 1. tuh kayak di make sure lagi gitu loh. Kalau misalnya lihat umur
Iya, babenya juga. karena kan ada umur produktif kan. Iya. Dan juga kalau untuk perempuan, apalagi kalau misalnya operasi, itu kan dibatasin banget guys. Cuman boleh 3, kalau misalnya lebih itu benar-benar beresiko banget, pelengketan lah apa. Iya. Sedangkan Kalau sesar ya? kalau Iya. sesar, sedangkan nih misalkan gue sama Desi hamil lagi atau Marza hamil lagi, itu proses melahirkannya beda sama sesar yang pertama. Iya, katanya lebih sakit. Pertama itu, terus yang kedua ya itu tadi ada beresiko yang lengketan. Pokoknya lebih treatmentnya tuh lebih beda gitulah dari anak pertama. Kayak kadang kan ditanyain, ini hamil keberapa ya Iya. kan? Terus normal atau sesar. Nah kalau sesar tuh pasti udah biaya, kalau misalnya biaya pribadi ya itu udah pasti beda. Yang tadi kita lahiran misalnya 50 juta bisa 70 atau 80 juta gitu. Iya, benar. Gitu guys. Gue nih Gua- kalau makan sebelum jam 11, Apa? jam 12 mulus. Lo nonton di TikTok deh pengalaman melahirnya Dilan yang waktu Dilan itu Milea? kita bukan Dilan, tahu kan? Dilan siapa? Tapi gue belum tahu pengalaman melahirkan dia. Dia cerita pengalaman melahirkannya, seru banget. Terus orang-orang langsung pada nge-stitch. Gue baru kali ini ngelihat orang nyeritain tentang pengalaman melahirkannya sedetail itu. Gue nggak tahu. Oh, Dilan Janiar. Iya. Yang dia cerita di mobil bukan? Iya. Tapi gue nggak nontonin soal panjang banget. Emang panjang. Ya begitulah guys ya, kira-kira ya guys ya. Tapi ya doain saja yang terbaik, oke? Amin. Ya udah, Kayak lo cobain mendingan aja. tes pack sekarang. Nggak Sekarang perlu, banget nggak perlu nih. nunggu besok pagi. Oh iya, ntar gue tes pack kayak gitu. Biskot aja biar akurat, biar tenang. Ya udah guys ya. Kalian cobain aja warteg signature Bumi Bahari 1. Lokasinya di Gading Serpong. Sedia soto ayam. Menurut gue enak banget. Banget. Bersihnya tuh kerasa, terutama dari kerang, nggak ada rasa bulir-bulir si pasir itu yang Betul. biasa krauk-krauk. Terus si nasinya juga bersih, bening putih. Agak nggak ada batu-batuannya. Bumbunya sedap semua. Bumbunya sedap, Mantul. bedok semua. Mantul. Enak deh. Kalian harus coba ya, oke? Kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, comment, dan share ke teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Cari nih. See you next video. Bye bye.